Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 59. Selamat pagi teman semua. Semoga aktivitasnya hari ini lancar. Gimana tempat kalian? Hujan nggak? Kalau tempat Mimin hujan terus, deres, malah ada beberapa kabupaten yang terendam banjir. Semoga teman-teman yang tertimpa musibah, banjir, bencana alam, semoga cepat baikan, semoga tidak ada korban jiwa. Amin. Langsung saja kita mulai. Ada rasa tidak tega dalam hati Winona, tapi ia harus melakukannya demi menyasar Bu Sulis dari semua perbuatan buruknya. Winona meninggalkan suaminya yang sudah istirahat, tidak tega melihat Hendrak hujanan dan menggigil. Wanita itu kembali menemui Gyu dan Seon untuk melanjutkan pembicaraan soal suaminya Wulan. Entah kenapa hati Winona tergerak untuk membantu teman satu selnya itu, yang membuat Winona begitu marah karena lelaki itu sangat tidak tahu terima kasih. Nama suaminya Dava, dia sudah menikah lagi dan sekarang dia bekerja di salah satu bank, jelas Seon. Bagaimana bisa dia bekerja di bank? Tanya Winona penasaran. Dia mendekati para wanita dan menguras uangnya hingga bisa melanjutkan kuliah, dan sekarang jabatannya sudah lumayan tinggi di bank, papar Seon. Kurang ajar. Dia hidup enak, tapi anak dan istrinya sengsara. Winona geram. Aku sudah menyusun strategi untuk permainan ini. Tapi kenapa Anda suka sekali mencampuri urusan orang lain, Nyonya? Gyo bertanya penasaran. Karena aku ingin. Gyo tentu tidak puas dengan jawaban Winona. Apalagi setelah mengatakan itu, ia kembali masuk ke dalam kamarnya untuk menemani Hendra. Siapa sih pagi-pagi berisik sekali? Gerutu Delisa. Ia bangun dan beranjak mengintip dari celah jendela di ruang tamu. Ternyata ia memiliki tetangga baru sekarang. Ia berharap tetangganya ini tidak seperti ibu-ibu rempong yang lainnya. Abang berangkat dulu ya. Delisa terlonjak kaget mendengar suara suaminya. Ia membalikkan tubuhnya, melihat suaminya sudah rapi dengan pakaian kantor, sedangkan Delisa masih setia dengan baju tidur dan rambutnya yang berantakan. Abang tidak sarapan dulu? Tanyanya. Bagaimana abang mau sarapan kalau kamu saja baru bangun? Balas Dava dengan senyum menawan yang selalu membuat istrinya berdebar, padahal mereka sudah 2 bulan menikah. Maaf, aku benar-benar lelah karena ditugaskan keluar kota 2 hari kemarin, keluh Delisa. Tidak apa, hari ini kamu diberikan libur bukan? Tanya Dava. Iya, rasanya aku ingin tidur seharian. Banyak orang yang mengatakan jika Delisa beruntung mendapatkan suami seperti Dava, tidak pernah menuntut apapun, bahkan jika Delisa tidak memasak sekalipun. Lelaki itu tidak marah sama sekali. Ia tidak pernah membebankan istrinya untuk melakukan pekerjaan rumah. Bahkan mereka sering menyewa jasa asisten rumah tangga, tapi tidak tinggal dengan mereka. Delisa selalu ketakutan jika suaminya akan tergoda oleh wanita lain, apalagi setelah ia mendengar banyak dari tetangganya yang suaminya kepincut oleh asisten rumah tangga. Meskipun sebenarnya dia tahu Dava tidak akan pernah berpaling darinya. Setelah mengantar suaminya sampai pintu depan, Delisa kembali tertidur karena merasa begitu lelah. Hanya beberapa saat matanya tertutup. Suara ketukan pintu membuat wanita itu menggerutu. Sebentar, teriak Delisa dari dalam kamar lalu bergegas untuk membukakan pintu. Mbak, maaf mengganggu. Saya hanya ingin memberikan ini sebagai salam perkenalan, ucap wanita yang baru saja mengetuk pintu itu. Tubuhnya tinggi semampai dengan kulit putih mulus dan wajah yang cantik menawan seperti seorang dewi. Matanya bulat dan bersinar, ditambah bulu mata lentik. Delisa saja yang notabene seorang wanita dibuat terpesona, apalagi lawan jenis. Terima kasih. Ya ampun, kenapa harus repot-repot mbak? Balas Delisa setelah menerima bingkisan berisi cake itu.
Saya Kokom. Wanita itu memperkenalkan dirinya lalu menjabat tangan Delisa. Saya Delisa. Namanya ternyata kuno, tidak sesuai dengan wajahnya. Lanjut Delisa dalam hati. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Maaf kalau Mbak Delisa terganggu dengan suara berisik dari rumah saya, ujarnya dengan sopan. Iya Mbak Kokom. Delisa masih berdiri di ambang pintu, melihat Kokom kembali ke rumahnya yang tepat berada di sebelah rumah Delisa. Wanita itu sesekali tersenyum membalas sapaan tetangga lainnya. Setelah Kokom masuk ke dalam rumahnya, Delisa juga masuk dan ingin melanjutkan tidur. Tapi karena melihat cake coklat yang menggugah selera itu, Delisa mengurungkan niatnya. Wah, sepertinya dia orang kaya. Satu tetangga diberinya satu kue sebesar ini. Atau aku saja yang diberi, gumam Delisa. Ia mengambil ponsel dan membuka grup ibu-ibu rempong. Sebenarnya ia pernah keluar dari grup itu dan berakhir dengan sindiran-sindiran pedas yang dilayangkan untuknya. Jadi mau tidak mau Delisa tetap berada di dalam grup itu. Ternyata tetangga baru kita baik ya. Aku dikasih kue loh. Kalian dikasih nggak? Bu Nuni menyertakan foto kue yang sama. Aku juga Mbak. Senengnya kita ajak dia aja masuk ke grup arisan kita. Pasti harus diajak dong. Apalagi dia sepertinya kalangan atas. Buktinya rumahnya yang hampir roboh itu bisa direnovasi hingga sebagus ini. Kayaknya semua kebagian deh. Kamu dapat nggak Delisa? Delisa hanya menjawab dengan foto cake yang sudah dibukanya itu. Ia berpikir untuk lebih dulu dekat dengan Kokom agar tidak didahului oleh mereka. Meski disibukkan menjadi wanita karir, Delisa tetap harus menjalani silaturahmi dengan tetangganya yang hampir semua bermulut ember dan juga menyebalkan. Bang, tadi aku sudah mencobanya. Enak sekali. Tetangga baru yang memberikannya. Jelas Delisa lalu menaruh cangkir teh dan cake coklat di hadapan suaminya yang baru saja sampai. Benarkah? Tanyanya lalu menyesap teh manis itu lalu bangkit. Kamu tidak ingin mencobanya? Delisa mendongak menatap suaminya. Abang ingin ganti baju dulu, rasanya gerah, jawab Dava lalu masuk ke dalam kamar meninggalkan Delisa yang masih menikmati cake pemberian Kokom. Dava berdiri di depan lemari lalu menarik kaos oblong berwarna biru dan celana pendek hitam. Kebiasaannya setelah pulang kerja tidak langsung mandi. Ia akan mandi 1 jam setelahnya. Tubuh lelaki itu terpaku saat berbalik dan melihat keluar jendela. Sosok cantik bertubuh sintal yang hanya mengenakan handuk. Rambutnya yang basah terlihat semakin menggoda. Ia terlihat begitu santai memilih baju, seperti tidak memperdulikan jendela kamarnya yang terbuka. Kebetulan memang jendela kamar itu berhadapan. Bang, kenapa lama sekali? Mendengar teriakan Delisa membuat Dava langsung tersadar. Ia menutup jendela kamarnya. Sekilas dari celah ia melihat Kokom menatap ke arah jendela yang sudah tertutup. Lalu ia juga menutup jendela kamarnya. Dava membawa pakaian kotornya sembari keluar dari kamar untuk disimpan di keranjang baju kotor. Ia lalu berjalan menuju Delisa yang baru saja menyalakan televisi. Bang, tahu tidak, tetangga baru kita itu cantik sekali, tapi namanya begitu kuno, tutur Delisa. Jangan menghina nama orang lain, tegur Dava. Bukan menghina bang, aku hanya merasa namanya tidak cocok dengan wajah wanita itu, balas Delisa. Siapa tahu dia bisa berteman denganmu, Dava berkata sambil mencomot kue di hadapannya. Aku harap juga begitu. Semoga saja dia sama sepertiku, tidak satu frekuensi dengan tetangga 1000 bibir itu. Delisa mengharapkan hal yang sama. Dava tidak lagi menanggapi celotehan istrinya. Entah kenapa wajah dan tubuh wanita itu sekarang mengisi benak Dava. Ia bahkan berkali-kali menelan ludah mengingat betapa indahnya wanita itu. Jika dibandingkan dengan Delisa, tentu berbeda. Delisa tidak tinggal. Hanya saja badannya berisi dan membuatnya terlihat lumayan seksi. Tapi pesona Kokom berhasil membuat Dava sulit menghapus ingatan itu. Lamunan Dava buyar saat ponselnya berdenting. Ia langsung mengambil benda pipi itu. Dap, kamu kapan pulang? Kia sakit. Dia terus menanyakan papanya.
pulang Dap, setidaknya demikian. Dava tidak membalas dan memilih memasukkan ponsel itu ke dalam saku celananya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Seperti biasa, tinggalkan komentar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.